Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi dari GS Collection Kresadi Channel Jakarta. Kita sekarang berada pada tayangan ke-132. Temanya adalah eksistensi pelestari Tosanaji Nusantara di tengah pandemi. Sekaligus saya akan mereview Pusoko nomor 6295, 6296, dan keris nomor 6300. Beberapa hari yang lalu kita barusan jumpa. Sebenarnya di tengah kesibukan ini saya ingin coba tunda beberapa saat untuk membuat tayangan yang baru. Namun karena ada teman kita subscriber yang pusing mencari tahu bahwa komponen baja pada Tosanaji itu didapatnya dari mana dan kapan, saya sudah jelaskan rasanya kok menjadi membutuhkan penjelasan. Makanya saya ngomong, Mas, nanti silahkan lihat tayangan 132. Semoga Anda mendapatkan jawaban. Namun itu saya masukkan kepada sub kedua tayangan ini. Yang pertama lebih ke arah eksistensi pelestari Tosanaji Nusantara di era pandemi ini. Kalau kita bicara tentang masalah pelestari Tosanaji, saya ambil yang gambaran global ya, tidak detail. Di dalam pelestari Tosanaji di situ ada kolektor, ada pedagang. Pedagang juga global. Karena ada pedagang kecil, ada besar, ada yang hunter, ada yang dari desa ke desa untuk mencoba mencari sesuatu demi dijual kepada temannya yang lain, dijual lagi dan lain sebagainya. Anggap aja itu semua pedagang. Yang ketiga ada meranggi yang tugasnya mempercantik keris dengan kemampuan membuat suatu warangka, dan tukang jamas yang tugasnya untuk mempercantik tampilan daripada bilah. Dan selanjutnya tentunya sang empu keris, tanpa dia keris itu tidak ada. Bagi saya di antara yang saya sebutkan tadi, kalau dipertanyakan dari personal to personal, mana yang lebih penting? Bagi kolektor pasti akan mengatakan saya yang lebih penting. Kalau nggak ada saya, siapa yang beli keris? Demikian juga pedagang mengatakan demikian. Namun kalau kacamata saya melihatnya, semuanya sama-sama penting karena dia ada dalam sebuah mata rantai. Sehingga buat saya sama-sama pentingnya. Namun di kala pandemi ini, yang tidak terasa sudah 1,5 tahun kita harus berdampingan dengan COVID-19. Akhirnya suka atau tidak suka itu menyentuh pada sesuatu sisi masalah ekonomi. Sehingga ketika masalah ekonomi itu terkena, itu memberikan sesuatu ujung kepada suatu perubahan konstelasi pelestarian itu sendiri. Misalnya dari sisi kolektor. Ada kolektor yang ngerasa cintanya pada Tosanaji, dia akan mempertahankan koleksi dia karena anggap itu sesuatu hal yang sangat luhur untuk dia lakukan. Namun maaf, ada juga kolektor yang terpaksa harus mengibarkan bendera putih, yang akhirnya dia harus melepaskan koleksi dia karena kebutuhan. Namun hidup itu selalu dua sisi. Tidak pernah ada suatu kondisi merugikan semua pihak. Pasti ada suatu pihak yang diuntungkan. Makanya ada juga kolektor yang sedang mulai mengkoleksi, atau dia kategorinya kolektor yang sedang berkembang. Hanya saja ketika terjadi suatu perubahan antara kolektor yang akhirnya bendera putih katakanlah yang tumbang tadi, gampangnya sih ya sudah, kasihkan aja kolektor yang sedang berkembang. Kan kita sama-sama tahu barangkali aksesnya tidak ada. Sehingga perubahan yang terjadi sekarang itu terpaksa tetap harus membutuhkan mata rantai pedagang.
dengan pedagang akhirnya bergerak agar fungsi mata rantai lainnya juga tetap jalan. Namun kalau Anda lihat pada sisi sosial media akhir-akhir ini, banyak cerita-cerita teman-teman saya sebagai pedagang terpaksa harus menerima barang dalam jumlah besar 200 biji. Dan dia mendapatkan tenggat waktu seminggu harus habis. Ya tentunya dia akan melakukan suatu penjualan dengan ekstra yang mahar sangat rendah. Karena mau tidak mau pembayaran itu harus dilakukan karena juga sama-sama sulitnya. Setelah dia selesai tambah lagi 150 biji. Saya tidak mengungkapkan ada suatu masalah apa, tapi yang jelas memang semua masalah kebutuhan. Jadi ceritanya saya melihat pedagang justru dipaksa oleh suatu keadaan karena hidupnya tergantung dari adanya suatu selisih antara dia beli dan jual. Karena ini adalah merupakan suatu kepentingan untuk hidupnya, ya dia harus melakukan kerjaan bila perlu kalau punya suatu duit sebanyak apa yang dia dapatkan demi untuk menerima limpahan-limpahan pusoko yang terjadi akibat banyak orang terkena masalah ekonomi tadi. Harapan saya, marilah kita bergerak terus sekuat tenaga tentunya untuk ke arah perbaikan. Ya bagi kolektor kalau ada uang dan merasa tertarik dengan suatu pusoko tertentu, ya sudah. Ketika pedagang membuka sesuatu harga, Anda maharin kalau cocok, kalau nggak cocok tawar pada suatu titik tertentu. Kalau cocok ya berarti deal, kalau tidak cocok ya sudah, tinggalkan saja. Tinggalkan saja tanpa harus ya mencela, harganya Tosan Aji tinggi, kamu tuh nggak ngerti dan sebagainya seperti itu. Buat saya gini aja lah, kalau tidak terjadi semacam suatu pertemuan, anggap saja bahwa masih belum berjodoh. Jadi bagi saya Tosan Aji itu tidak ada standarnya secara pricing. Sehingga mahal murah itu jadi relatif. Namun yang saya yakini, mahar itu akan sederajat dengan berkahnya. Mahar itu sederajat dengan berkahnya. Mari kita tinggalkan masalah pemasaran yang ada. Akibat situasi yang ada pun 3 hari yang lalu saya mendapatkan 3 pusaka dari seorang kolektor yang maaf, dia pun juga pasang bendera putih. Ya karena saya anggap itu sesuatu benda yang luar biasa, ya akhirnya saya ambil. Yang pertama, review keris 6295. Ini pusoko yang sangat jumbo, panjangnya 43 cm. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui model jenis sandang walekat ketika di tengahnya ada belahan ke atas seperti ini, inilah yang namanya sandang walekat gaya Mojopahitan. Nah, saya kasihkan yang namanya handle-nya dari Bali. Merupakan suatu perak yang sangat tebal sekali dan saya biarkan patinanya begitu saja sehingga kelihatan tebal. Dan ini merupakan sesuatu handle yang sangat lawasan sekali. Dari detailnya dan lain sebagainya. Mari kita lihat dalamnya. Ternyata ada keris. Diawali dengan lock, lurus sesaat. Akhirnya ditutup dengan lock. Itulah yang namanya dapur campur baur. Pada dapur campur baur ini ternyata dengan panjang 43 cm keris corok. Kalau dilihat dari sisi pamor perdaringan kebak tadi, di tengah-tengahnya ada cacah gori dari sor-soran terus sampai ke ujung.
saya membayangkan ketika Kamarogan ini masih ada, emasnya masih tersisa, ini menjadi satu sangat luar biasa. Karena buat saya, kinatah itu dilakukan oleh seorang pemilik keris manakala dia merasa mendapatkan berkah dari pusoko itu, akhirnya dimuliakan. Sehingga keris-keris kinatah menjadi mahalnya cukup tinggi karena mendapatkan bantuan bahwa keris itu adalah keris yang sempat dimuliakan. Ini keris dapur campur baur Pedaringan Kebak Tangguh saya Singosari, didukung oleh Besi Kotak, namun Singosari dengan Ganja Wilut. Mari kita sedikit lihat yang namanya campur baur. Kalau kita tahu tentang cerita campur baur itu, di cerita-cerita adalah diinisiasi oleh Brawijaya saat itu Mojopahit yang sedang dalam suatu kemunduran, mulai terjadi suatu porak-poranda masalah ini dan itu, akhirnya dia memerintahkan 100 empu yang disuruh membawa 100 macam besi yang berbeda dari daerahnya masing-masing untuk dibuatkan suatu keris, jadilah dapur yang namanya campur baur ini. Kalau kita percaya pada suatu cerita itu, seolah-olah ya campur baur itu adalah dapur yang dibentuk di era Mojopahit. Namun kita akhirnya tahu bahwa ternyata ini adalah Singosari. Dan saya punya campur baur Singosari yang tergolong sangat luar biasa. Itu ada 3. Yang satu juga ada kinatahnya. Cuman ini Kamarogan, cuman cacah gorinya saja. Jadi menurut saya, keris campur baur adalah keris persatuan. Diharapkan dengan semacam suatu simbolisasi persatuan itu terjadi suatu persatuan dari mereka yang berselisih. Namun kita lupa bahwa perselisihan itu terjadi di setiap masa dan setiap era. Kalau di Mojopahit masalah perselisihan antara kelompok A, B, C, dan D lebih sifatnya politis. Kalau di Singosari perselisihannya adalah ketika Buddha sudah mulai cukup sangat besar yang memberikan suatu perimbangan pada kaum Hindu, sehingga itu menimbulkan suatu friksi yang layak untuk disatukan. Berarti secara filosofi campur baur bagi saya adalah pusaka untuk mempersatukan sesuatu yang ada perselisihan. Lantas kita masuk kepada yang namanya keris kedua saya, Ladrang Jogja. Namun kita lihat di sini ternyata ini adalah keris Nogososro dengan panjang 36,1 cm. Nogososro yang luk 11. Karena kinatahnya lebih dari sepertiga, itu disebut dengan Kamarogan. Kalau kita lihat dari sisi pamornya, seperti biasa ya. Kalau Anda melihat sesuatu gambarnya kurang jelas, silahkan visit ke web karena nomor kerisnya sudah saya sebutkan. Ini pamornya kulit semongko. Dan secara penangguhan saya ini adalah Mataram Sultan Agung. Yang menarik, di bawahnya ini ada bawah gonjo, ada kinatah ayam dan ayam. Mungkin tidak jelas kan? Nah, tentunya ini semua ada maknanya. Namun bagi beberapa orang mengatakan ini ada Nogo yang sudah mulai ada mahkotanya namanya Nogorojo. Buat saya yang ada di buku Pakem Nogososro. Bahkan Nogorojo tidak ada dalam buku Pakem Duwung, namun berpulang kepada Anda. Namun yang jelas ini adalah Nogososro luknya 11. Kita tahu Nogososro ada 2, 11 dan luk 13. Kalau kita lihat pemaknaan luk 13 berupaya untuk perlindungan, kalau 11 berupaya untuk kesejahteraan. Jadi secara filosofi ini ditujukan sebagai suatu kiris seorang pemimpin yang diharapkan mampu membawa yang dipimpin dan dia untuk meraih suatu kesejahteraan. Apalagi kulit semongko merupakan suatu pamor yang bermakna kesejahteraan dan kemudahan untuk mendapatkan suatu pergaulan.
Dengan demikian, ini sesuatu keris yang menurut saya sangat eksotik sekali kinatahnya. Dan keris yang ketiga, yaitu keris yang saya dapatkan adalah keris dolok. Keris dolok, namun saya tertarik dengan kinatahnya, ada buto kinatahnya. Ada sebagian mengatakan itu adalah makoro. Yang penting kita paham. Sehingga ini kinatah makoro. Kemudian di sini ada gambaran cokronya. Dan ini ada kolonya. Dolok dengan pamor waswutah, kinatah kolo cokro, dan kinatah makoro. Tangguh saya adalah melihat karakter pamor yang ngambang serta besi yang sangat super pulen kayak gini. Ini tangguh saya adalah tangguh Mojopahit. Nah, ketika kita bicara tentang masalah filosofi, makoro itu seperti kayak, anggap aja Arcagupolo juga seperti kayak makoro. Makoro itu seperti yang ada dalam setiap gapuro-gapuro candi, atau di pintu candi ada rahwono besar sekali itu. Sejatinya makoro tidak lain, tidak bukan, tujuannya adalah untuk menanggulangi energi negatif yang tidak kasat mata yang dibawa oleh seseorang. Sehingga seolah-olah silahkan Anda masuk melalui gapuro tadi, secara tubuh fisik silahkan masuk, tapi yang tidak bagus ditinggalkan, ditolak oleh makoro tadi. Dan kedua, kalau cokro tidak lain tidak bukan sebagai penolak untuk guna-guna. Sehingga kalau kita satukan, dolok adalah suatu keris dengan dapur tujuan filosofisnya untuk menjaga wibawa, agar senantiasa dihormati dan sekaligus menjadi orang yang dicintai. Dan diharapkan si makoro mampu menolak energi negatif yang akan mendatangi tuannya, dan sekaligus kalau cokronya untuk menolak adanya semacam satu gangguan yang bersifat seperti guna-guna. Pamor waswutahnya tentunya kita sama-sama tahu itu urusan kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga filosofi seluruhnya silahkan berpulang kepada Anda untuk menyimpulkan. Akhirnya kita masuk kepada sesi kedua, menjawab pertanyaan teman kita tadi, yaitu mempermasalahkan antara besi dan baja. Dari mana baja itu didapat? Ya sempat saya dapatkan. Ya baja itu nggak usah dapat dari mana-mana, dari Nusantara. Dari saat itu aja di daerah Luwu, dalam cerita sejarah sudah merupakan suatu deposit besi banyak di sana, dipasarkan seluruh Nusantara. Dia menanyakan, tapi itu kan besi Pak. Lah kalau bajanya itu didapat dari mana? Saya mau jelaskan lagi, akhirnya saya ngomong, lihat aja tayangan 32, insya Allah saya akan coba babar sedikit mengenai perbedaan besi dan baja. Begini pandangan saya. Besi itu merupakan unsur murni, yaitu simbol kimianya Fe. Besi itu merupakan suatu unsur yang sifatnya murni, yang sifatnya itu gampang, dia mudah teroksidasi, sehingga besi itu menjadi mudah untuk berkarat. Lah baja itu adalah unsur utamanya juga besi, namun campurannya di situ ada banyak lah. Ada yang berkaitan dengan mangan, ada fosfor, ada silikon, ada unsur sulfur dan lain sebagainya. Yang utamanya ada unsur karbon. Anggap aja kita persingkat antara besi dan karbon. Itulah yang membuat baja itu menjadi kenapa sangat keras dan kemudian menjadi tajam. Sebenarnya dalam urusan keris kita pernah tahu bahwa banyak orang mengatakan tentang yang namanya besi ya. Ada orang mengatakan besi kuning, besi purosani, besi karangkijang, bisa karang semut, ada besi malelo, ada juga yang mengatakan besi sambojo, ada yang galintung. Ya menurut saya itu
sudah merupakan besi yang tidak murni. Sekali lagi ya, saya bukan seorang ahli metalurgi, saya itu mengatakan apa adanya. Sehingga ketika saya nggak tahu, saya katakan saya tidak tahu. Namun saya ingin coba pertanyaan ini jawab secara nalar. Jadi menurut saya, baja itu sudah ada sejak dulu, namun tidak disadari. Sama aja kalau kita pengetahuannya paham. Kalau Anda tahu perunggu terbuat dari apa, sejatinya perunggu itu terbuat dari tembaga ditambah dengan timah. Jadilah perunggu. Nah kalau kuningan terbuat dari apa? Itu tembaga ditambah dengan zat seng. Itulah yang membuat kuningan itu berbau tidak nyaman ketika bau, karena ada unsur zat sengnya tadi. Sehingga kita menganggap bahwa perunggu lebih unggul. Jadi ketika sebenarnya zaman prasejarah sebelumnya zaman batu berubah ke zaman perunggu, menurut saya pasti diketemukan tembaga dulu, baru ke arah perunggu tadi. Balik ke urusan besi. Menurut saya perkembangan ilmu yang dulu itu berjalan secara evolusi. Perubahannya adalah pelan-pelan. Ilmu itu berkembang pelan-pelan. Kalau sekarang bisa terjadi perubahan secara revolusi karena kemajuan teknologi. Jadi karena perubahannya secara evolusi, akhirnya kita hanya bisa membuktikan. Lihatlah keris-keris Mojopahit ke atas. Mojopahit itu ke atas ke Singosari, kemudian ke Diri, Jenggojolo, bisa naiknya ke Pajajaran, bisa naiknya ke Segalo. Anda akan melihat bilah-bilahnya itu bisa dibilang besi atennya nggak terlalu kelihatan jelas. Yang nampak yang penting besi itu adalah tempaan, kelihatan ada unsur lipatannya. Besi itu menjadi tua karena ada unsur gradasi warnanya. Kalau Anda melihat keris Mojopahit ke bawah, katakanlah kita masuk ke Mataram, itu terjadi perbedaannya yang sangat jelas. Ini contoh Mojopahit. Untuk melihat besi aten, itu sangat susah untuk dicari. Karena saat itu orang belum terlalu tertarik membedakan apa, yang penting pokoknya besi yang unggul dicampur jadi satu. Barangkali di dalamnya ada unsur bajanya juga. Namun setelah era Mataram, sudah mulai ada suatu perbedaan yang jelas. Besi Seloro itu sangat berbeda, besi aten ini pasti sangat berbeda dengan besi yang ada di tengah. Besi tengah itu namanya besi tapian. Kalau besi yang di pinggir ini adalah besi aten yang terbuat dari baja. Kenapa ini dipisahkan baja di pinggir? Karena orang pengen juga keris juga menjadi tajam, karena unsurnya dari baja tadi dan kuat. Berarti di sini telah mengalami sesuatu proses pemahaman tentang perbedaan itu. Kalau yang sebelumnya seperti itu, dari sini pun kita juga bisa jadi belajar. Kalau ada orang nawarin keris Segalo, ternyata kok perbedaan antara besi aten dengan besi tapian itu sangat kontras, beda sama sekali. Saya tidak yakin itu ada Segalo yang dibuat pada tahun 700-an atau 1300 tahun. Pasti bisa aja itu adalah gaya Segalo, barangkali dibuat pada era-era Mataram. Jadi dengan demikian, kita memang harus memahami juga rentang sejarah perjalanan itu sehingga kita menjadi tahu. Akhirnya, kenapa kok Mojo ke atas itu baja sama besinya itu tidak terlalu banyak diperbedakan? Ya memang karena pemahaman. Tapi setelah itu datang karena perubahan evolusi, orang belajar, akhirnya terjadi sesuatu perbedaan tempat. Jadi akhirnya pelajaran itu juga bisa kita dapatkan dari sendiri. Misalnya peristiwa 1293 ketika tentara Mongol datang membantu Arya Wiraraja untuk memukul Jayakatwang Kediri, yang akhirnya menjadi awal berdirinya Mojopahit. Di situ sudah kita kenal yang kita sebut dengan yang namanya meriam. Lah mereka banyak menggunakan pedang. Sebenarnya di situ sudah mulai belajar kenapa harus pakai pedang, dan akhirnya itu ya mau tidak mau adalah merupakan sesuatu baja tadi. Kita juga sudah belajar misalnya tahun 1512 Portugis sudah mulai menginjakkan ke Jawa, dimulai dari Pulau Madura.
Walaupun Portugis masuk ke Nusantara itu sejak tahun 1453, tapi kejauhannya sekitar 1512. Juga cerita Belanda juga sudah mulai masuk Banten pada tahun 1596. Jadi, kesimpulan saya, besi, baja, itu dari Nusantara juga. Hanya saja, baja itu kesadaran atas pemisahannya menjadi lebih jelas tatkala ilmu sudah mulai masuk. Sehingga keris Mataram kemari sampai ke keris nom-noman HBPB itu lebih kontras sekali karena dia semakin paham setelah belajar membedakan antara besi dengan baja tadi. Samalah satu lagi analogi. Saya pernah mengetahui adanya suatu keris Mojopahit yang dikinatah Mojopahit. Emasnya emas kabudan sehingga dia emasnya nggak terlalu menyala, lebih sifatnya redup. Ketika saya tes juga unsurnya emas ada, tapi emas dengan kadar yang rendah. Bisa saya simpulkan, sebenarnya itu emas yang belum mengalami suatu pemisahannya. Ada tembaganya, ada timahnya, ada di dalamnya. Lah karena teknologi, akhirnya mulai orang bisa memisahkan. Makanya ketika melihat era Mataram, Sultan Agung, kinatahnya itu seperti emas yang kita lihat sekarang. Pertanda pemahaman untuk ilmu memisahkan emas itu sudah ada. Jadi, emas yang seperti sekarang pun juga berasal dari Nusantara. Walaupun dulu bentuknya redup, sekarang menjadi berkilau. Demikianlah jawaban dari yang saya sampaikan atas pertanyaan saudaraku yang ingin tahu bahwa baja itu didapat dari mana dan kapan. Ya semua kita dapat dari Nusantara, namun kesadaran atas memaknai namanya sebagai baja baru kita dapatkan di akhir-akhir. Di awalnya sebenarnya orang nggak terasa, seperti besi Pulosani, Karangkijang dan sebagainya. Barangkali ada satu besi yang diantara itu adalah merupakan suatu komponen bajanya tinggi, sehingga dia lebih keras, kalau diasah lebih tajam. Baik, cukup saya kira. Demikianlah tayangan 132 ini, semoga bermanfaat buat teman-teman saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Tetaplah belajar bertosanaji untuk menjadikan kita semakin mencintai budaya ini, yang ujungnya kita akan dapatkan suatu keuntungan dalam kehidupan, karena kita akan mendapatkan semacam suatu filosofi yang adiluhung yang akan mampu merubah tingkah laku kita sehingga membuat ego kita semakin turun. Sebegitu besar adiluhungnya Tosanaji, semoga senantiasa bisa mewarnai kehidupan kita. Orang yang hidup di Nusantara ada suatu alasan untuk mengangkat langit Nusantara melalui budaya Tosanaji. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun.